Kali ini saya akan mereview sebuah film bergenre psikologi thriller yang sangat seru dan menegangkan dengan alur cerita yang sangat unpredictable. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan mendulang kesuksesan yang cukup fantastis. Dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Nick Dunn dan Rosamund Pike sebagai Amy Dunn. Keduanya dinobatkan sebagai pasutri yang sangat harmonis dan menjadi barometer bagi masyarakat sebagai pasangan idaman. Namun, tiba-tiba saja sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelumnya kami ingatkan ya kalau konten ini bersifat spoiler. Pagi itu di sebuah kompleks perumahan mewah di sebuah kota kecil di negara bagian Missouri, suasana terasa sejuk dan tenang. Nick adalah seorang pengajar dan pemilik sebuah bar di kota tersebut. Pagi itu Nick berangkat dari rumahnya, lalu dia mampir ke bar tempat usahanya. Suasana pun normal-normal saja. Saat Nick pulang ke rumahnya, dia mendapati bahwa pintu rumahnya dalam keadaan tidak tertutup rapat dan istrinya sudah tidak berada di dalam rumah. Padahal istrinya itu adalah orang rumahan tulen. Nick pun bertambah heran ketika dia melihat meja kaca di ruangan tamu berada dalam kondisi terbalik pecah dan hancur berantakan. Istrinya itu juga nggak bisa dihubungi. Nick pun segera menghubungi polisi setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. Dia was-was akan kemungkinan adanya kejadian yang tidak diinginkan terhadap istrinya yang bernama Annie. Dua orang polisi pun datang untuk memeriksa rumah Nick. Selain meja yang hancur, kedua polisi tidak menemukan adanya tanda pendobrakan pada pintu. Saat polisi masuk ke ruang kerja sang istri yang dilaporkan hilang oleh Nick, kedua polisi terkaget-kaget karena ternyata istri Nick yang hilang ternyata adalah Amy Dunn. Amy Dunn adalah si Amazing Amy. Amy sudah sangat terkenal dari kecil, bahkan disebut sebagai anak emas Amerika. Amy sangat terkenal karena kecerdasannya. Dulu di usianya yang masih bocil, dia sudah menjadi penulis buku ngetop. Amy menulis cerita yang produktif sehingga publik Amerika menjulukinya dengan sebutan Amazing Amy. Saat penyelidikan dilanjutkan, mereka menemukan ada sebuah gaun yang ditinggalkan di meja setrika. Polisi menduga bahwa Amy sedang siap-siap karena malam itu mereka akan merayakan hari jadi pernikahan mereka yang kelima. Kemudian detektif yang bernama Rhonda menemukan bercak darah pada rak lemari di dapur. Kecurigaan mulai timbul. Nick kemudian memberikan keterangan lanjutan di kantor polisi. Dia benar-benar berbicara apa adanya dan sangat ingin membantu tugas polisi agar bisa menemukan istrinya. Polisi seperti biasa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang rutin. Rick menggambarkan bahwa istrinya adalah orang yang selalu sibuk sendiri di rumah, menulis dan membaca di rumah. Nick cerita kalau sang istri tidak memiliki teman satupun di kota ini. Meskipun sudah 2 tahun mereka tinggal di Missouri, sebelumnya pasangan suami istri itu tinggal di kota asal sang istri di kota New York. Di kantor polisi ini akhirnya Nick mengabari mertuanya tentang menghilangnya Amy dari rumah. Polisi pun lalu akan melakukan penggeledahan di rumah Nick. Oleh sebab itu Nick pun menginap di rumah saudari kembarnya yaitu Margo. Margo sangat khawatir dengan nasib Amy, meskipun dia sendiri mengaku nggak begitu nyaman saat berada dekat dengan Amy. Menurut Margo, Amy memiliki kecenderungan untuk selalu memicu sebuah drama. Namun demikian dia tetap concern dengan kondisi istri kembarannya itu. Malamnya detektif Rhonda sampai di rumah Nick untuk melakukan investigasi. Saat dia dan timnya dalam perjalanan, tiba-tiba seorang ibu hamil yang bernama Noel, dia mengaku sebagai teman dekat Amy datang dan memanggil detektif Rhonda. Detektif Rhonda kaget karena yang ia dengar dari pengakuan Nick kalau Amy sama sekali nggak punya teman. Ibu hamil ini ingin memberikan keterangan tentang Amy, namun saat itu detektif Rhonda masih fokus dengan investigasi yang sedang dilakukan terhadap rumah Nick. Pencarian jejak-jejak kasus dilakukan terhadap segala sudut rumah. Tapi di kamar tidurlah seorang petugas menemukan sebuah petunjuk, sebuah amplop yang ditulisi dengan keterangan Clue 1. 1 hari pertama menghilangnya Amy, Nick ditemani Margo datang ke kantor polisi. Mertuanya sudah tiba di sana. Sebagai orang tua dari seorang public figure, mereka merasa harus memberikan konferensi pers kepada media. Kedua orang tua ini secara resmi menyatakan bahwa anaknya sudah menghilang dari rumah mereka, kemudian mengumumkan jalur hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila ada yang mengetahui atau bisa memberi keterangan tentang keberadaan anaknya.
Selanjutnya, kedua orang tua Amy ini memberikan keterangan di kantor polisi. Mereka mengungkapkan tentang dua orang di masa lalu anaknya yang ada potensi untuk berbuat jahat pada Amy. Yang pertama adalah Daisy Collins, teman SMA Amy. Dia ini sangat terobsesi dengan Amy. Daisy pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri ketika ia diputuskan oleh Amy. Yang kedua adalah Tommy O'Hara, yang baru diputusin oleh Amy 8 tahun yang lalu. Tommy ini sering melakukan kekerasan seksual sehingga Amy harus lapor polisi dan kemudian pengadilan mengeluarkan keputusan untuk melarangnya berada dalam jarak yang dekat dari Amy. Selesai pihak mertua memberikan keterangan, Detektif Rhonda kemudian memanggil Nick. Dia menunjukkan amplop yang kemarin dia temukan di kamar tidur mereka. Ternyata isi amplop itu berupa teka-teki untuk menunjukkan sebuah tempat untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Nick mencoba memecahkan petunjuk, sepertinya dia tahu lokasi yang dimaksud dalam teka-teki itu. Mereka kemudian mendatangi tempat yang dirujuk oleh teka-teki yang merupakan ruangan kerja nih di kampus tempat Nick mengajar. Di situ mereka menemukan amplop kedua yang ditinggalkan Amy. Detektif Rhonda juga menemukan sebuah celana dalam wanita yang berwarna merah di sana. Rhonda lalu menyimpannya untuk diselidiki. Itu milik siapa? Nick kelihatan terkejut. Nick lalu pergi ke rumah pondok milik ayahnya dan menemukan amplop ketiga. Nick lalu menyembunyikan amplop itu, namun tidak disangka Detektif Rhonda ternyata membuntutinya dari belakang. Detektif Rhonda dan rekannya mulai curiga kalau Nick menyembunyikan sesuatu. Apalagi sikap Nick terlihat sangat gelisah. Adegan flashback pun terlihat di mana Amy dan Nick bertengkar hebat, di mana Amy menginginkan seorang anak, sementara Nick tidak mau punya anak. Perdebatan terjadi dan Nick terlihat mendorong Amy sampai terjatuh. Amy kelihatan ketakutan. Saat Detektif Rhonda menggali informasi dari lingkungan tunawisma, tampak seseorang diperlihatkan foto Amy dan orang itu mengenalinya dan bilang kalau Amy pernah mendatanginya dan bilang kalau dia mencari sepucuk pistol. Saat itu Amy terlihat takut dan depresi. Terlihat juga di dalam adegan flashback kalau Amy selalu menulis kejadian yang dialaminya di dalam sebuah diari. Amy pun menuliskan ketakutannya pada Nick. Amy menulis kalau dia sering merasa tidak tenang dan takut. Amy gelisah karena dia membayangkan Nick akan menyakitinya. Hari kedua hilangnya Amy, Nick lalu mendatangi hotel tempat mertuanya menginap. Ternyata hotel itu sudah berubah fungsi menjadi Amy Center, tempat di mana orang berkumpul untuk menjadi relawan dan membantu pencarian Amy yang masih hilang. Semua orang prihatin pada Nick, bahkan seorang wanita minta selfie sama Nick. Nick yang masih kaget tanpa sadar mengiyakan dan berfoto bareng sambil tersenyum. Foto itu pun mendadak viral dan membuat banyak orang menyangka Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi terkenal. Di saat semua relawan mencari keberadaan Amy yang hilang, Nick terlihat seperti layaknya seorang selebriti yang mendadak terkenal. Berita itu pun menyebar di internet dengan cepat. Nick yang tengah menginap di rumah Margo, saudari kembarnya, tiba-tiba saja didatangi seorang gadis muda yang ternyata adalah muridnya. Gadis itu bernama Andy, yang ternyata berselingkuh dengan Nick selama ini. Nick bilang ke Andy untuk menghilang dulu karena posisi dia kini sedang terjepit. Andy yang masih muda dan sangat tergila-gila dengan Nick. Margo pun mengetahui kalau Nick berselingkuh dengan muridnya. Margo marah besar karena Nick ternyata telah berbohong. Margo yang sayang pada saudaranya itu takut kalau perselingkuhan Nick nanti akan terbongkar dan membuatnya semakin dicurigai dengan hilangnya Amy. Kasus hilangnya Amy sudah menjadi konsumsi media, bahkan sebuah acara TV terkenal sampai mengundang seorang pengacara kondang bernama Tanner. Nick yang didamprat Margo akhirnya pulang ke rumahnya dan melihat keadaan rumahnya yang telah diinvestigasi polisi. Posisi Nick kini makin terbojok. Semua orang mulai mencuriganya kalau dia terlibat dalam hilang istrinya. Malamnya sebuah pertemuan diadakan di taman kota untuk melakukan doa bersama mengharapkan keselamatan Amy. Nick pun memberikan sambutan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua relawan yang telah mau membantu menemukan Amy. Secara tiba-tiba seorang perempuan hamil yang merupakan tetangga Nick dan Amy berteriak dan menuduh Nick mengakui perbuatannya atas hilangnya Amy. Noel bahkan bilang kalau kondisi Amy saat ini tengah hamil 6 minggu. Semua orang yang berada di lokasi pun jadi kaget mendengar soal Amy yang ternyata sedang hamil. Nick pun terdiam mendengar ocehan si Noel ini. Nick tidak kuasa untuk menjawab tuduhan Noel.
Nick pun berlari dengan kawanan polisi dan para awak media pun serta-merta mengejar Nick, dibawa pergi dan diamankan menuju ke rumahnya. Di dalam rumah, detektif Ronda langsung menginterogasi soal kabar hamilnya Amy. Nick bilang dia tidak mau dan tidak tahu menahu soal kehamilan Amy. Bahkan Nick tidak mau terpengaruh dengan ocehan Noel yang mengaku teman dekatnya Amy. Namun kemudian Ronda menyodorkan bukti-bukti foto yang sulit untuk dibantah oleh Nick. Amy dan Noel terlihat banyak menghabiskan waktu bersama. Terlihat Amy kelihatan berteman dengan Noel seperti di dalam foto tersebut. Yang tambah menyudutkan posisi Nick adalah sebuah dokumen yang memuat data tagihan kartu kreditnya yang sudah mencapai $150.000. Nick merasa nggak pernah belanja sebanyak itu. Dia sendiri nggak mengaku telah memakai kartu kredit itu. Bahkan Ronda bilang Nick malah menaikkan limit asuransi jiwa Amy. Nick mengelak dan bilang kalau semua itu permintaan Amy. Ronda bilang kalau dari laporan medis memang betul Amy tengah hamil. Ronda pun menyudutkan Nick dan menduga kalau Nick sendirilah yang telah melakukan kekerasan pada Amy. Kontan saja Nick jadi marah dan bilang kalau dia nggak mau lagi bicara pada detektif Ronda tanpa didampingi pengacara. Nick makin kalut dengan posisinya saat ini. Bahkan saudari kembarnya sendiri, Margo, juga seakan tidak percaya padanya. Rumah Nick dikepung media yang terus mengawasinya 24 jam. Nick baru ingat dia belum memecahkan teka-teki di amplop ketiga. Lalu Nick bergegas pergi ke gudang belakang di rumah Margo dan dia sangat syok saat menemukan barang-barang elektronik di dalam gudang itu. Ternyata itu barang-barang yang dibeli atas kartu kreditnya. Sementara itu detektif Ronda curiga dengan apa yang dilakukan Nick di rumah pondok milik ayahnya. Ronda pun lalu menyelidiki lagi rumah itu. Setelah menelusuri seluruh sudut, ternyata dia menemukan sebuah diari yang ternyata milik Amy di tempat pembakaran. Untungnya diari itu belum rusak, jadi semuanya masih bisa terbaca dengan jelas. Sementara orang-orang ribut mengkhawatirkan dirinya, ternyata Amy sendiri berada dalam kondisi segar bugar dan dia tengah asyik berkendara. Amy merasa lega akhirnya dia bisa lepas dari suaminya. Amy rupanya pernah memergoki suaminya ini selingkuh dengan seorang perempuan muda di bar Nick yang dibeli dari uangnya. Tentunya Amy sangat marah besar dan dia berniat melakukan balas dendam ke Nick. Amy merasa bahwa suaminya si tukang selingkuh yang pemalas ini udah morotin uangnya dan telah menginjak-injak harga diri dan kehormatannya. Awalnya Amy dan Nick sangat bahagia, namun permasalahan muncul seiring waktu pernikahan mereka. Nick mulai menjadi pemalas dan berselingkuh pula. Itulah awal mula menjadi dendam di hati Amy yang berujung pada kaburnya Amy sekarang. Oleh karena itu, Amy sudah merancang rencana pembunuhan dirinya sendiri dan nantinya Nick akan dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan terhadap dirinya. Semua yang terjadi terhadap dirinya ternyata hasil rekayasa Amy yang dirancang dengan sangat matang dan menerapkan disiplin tingkat tinggi. Pertama yang dilakukan Amy adalah kenalan dengan Mama Kepo tetangganya. Amy pun mencekoki tetangganya itu dengan kisah pilu dirinya yang selalu menjadi korban di rumah tangganya. Amy merancang seakan-akan suaminya punya masalah dengan keuangan karena tagihan kartu kredit, judi online. Berikutnya adalah membuat sebuah kesan kalau Amy hamil. Ternyata kehamilan Amy ini palsu karena dia mengambil sampel urin si Noel yang tengah hamil. Pada hari kejadian selepas suaminya pergi, Amy membuat seolah-olah telah terjadi kekerasan di rumahnya. Dia lalu mengambil darahnya sendiri dan kemudian dia letakkan di sekitar lantai dapur. Lalu dia bersihkan lagi dengan serampangan agar nantinya bisa ditemukan oleh polisi kalau kesannya itu adalah darahnya yang menjadi korban kekerasan. Yang paling krusial adalah testimoni dari semua rangkaian kejadian yang telah terjadi sebagai seorang amazing Amy yang memang jago menulis dan merangkai cerita. Amy menulis sebuah diari yang ia rancang dari momen pertama mereka ketemu, yang mana kejadiannya masih aktual hingga saat momen terakhir sebelum hari dia menghilang. Amy kemudian membakar diari tersebut di pondok milik mertuanya dengan sedikit terbakar saja. Kesannya Nick yang sengaja membakarnya. Semua itu bertujuan untuk supaya diari itu ditemukan polisi. Sebagai pemuncaknya nantinya, Amy akan melakukan percobaan bunuh diri. Ujungnya dia akan hanyut dan kemudian dia akan berakhir di rumah sakit jiwa. Amy pun menyewa sebuah mobil kecil dan dia pergi ke pinggiran kota untuk menyewa sebuah kabin kecil. Di situ dia bertetangga dengan seorang cewek berandal bernama Greta. Amy mengaku bernama Nancy. Di sisi lain, Nick memberitahu Margo kalau ternyata Amy menjebaknya. Margo pun melihat isi dalam gudangnya dan kini dia percaya kalau Nick tidak bersalah. Margo menyuruh Nick untuk menyewa pengacara terkenal karena kasus ini tidak main-main.
Nick bisa dijatuhi hukuman karena Amy ternyata memang sengaja menjebaknya karena dendam dengan perselingkuhan Nick. Nick pun memakai jasa pengacara terkenal dan atas sarannya dia menemui mantan kekasih Amy yang dulu pernah dihukum karena katanya pernah melakukan kekerasan seksual pada Amy, yaitu Tommy O'Hara. Di situ Tommy jelaskan kalau Amy adalah wanita yang manipulatif yang telah menjebak dirinya sehingga dia dihukum. Bahkan sampai saat ini dia dibilang hidupnya hancur gara-gara perbuatan Amy yang telah memfitnahnya. Tetapi dia tidak punya bukti apapun karena semua bukti memang mengarah kepadanya kalau dia telah melakukan kekerasan terhadap Amy. Tommy bilang Nick tidak akan bisa lepas dari jeratan Amy yang sangat licik dan licin bagai belut. Nick lalu menemui Daisy Colling yang juga mantannya Amy. Namun Daisy Colling sepertinya tidak mau untuk bicara dengan Nick dan malahan pergi meninggalkannya. Nick pun tidak mendapatkan keterangan apa-apa dari Daisy Colling. Setelah itu Amy yang semakin akrab dengan Greta terlihat bermain bersama Greta dan teman laki-lakinya. Secara tidak sengaja Amy menjatuhkan kantung uangnya di depan mereka. Amy panik dan langsung menyembunyikan uangnya itu. Amy jadi panik. Amy lalu memutuskan untuk kabur dari tempat sewanya. Namun Greta dan teman cowoknya muncul dan memaksa masuk ke dalam rumahnya. Greta dan cowok itu lalu mengancam Amy dan meminta uangnya. Amy tidak mengaku, tapi tempatnya malah diacak-acak dan akhirnya uang Amy diambil oleh Greta dan cowok berandal itu. Amy jadi kalut dan ketakutan tanpa punya uang sepeser pun. Rencana jadi berantakan. Amy lalu memutar otaknya lagi dan dia akhirnya merubah rencana dan lalu menghubungi Daisy Colling yang memang masih tergila-gila padanya. Amy mengaku pada Daisy bahwa dia kabur dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang selalu melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kini kehamilannya mengalami kegangguan. Amy pun dibawa Daisy ke rumahnya di pinggiran danau, sebuah rumah mewah dengan fasilitas premium dan sistem keamanan kelas 1. CCTV ditebar di semua sudut. Untuk sementara, Daisy pun aman. Daisy meninggalkan Amy untuk menikmati waktu istirahatnya. Daisy kelihatan senang karena kini Amy kembali lagi bersamanya. Sementara itu di New York, Nick melakukan wawancara dengan sebuah stasiun TV. Nick mendapatkan banyak simpati karena mengumbar kesedihan dan kehilangan atas istrinya. Siaran televisi itu disaksikan juga oleh Amy bersama Daisy. Daisy kelihatan masih ngarep Amy kembali padanya. Amy kini mengerti bahwa dirinya sini sedang berada dalam pelukan seorang laki-laki yang masih terobsesi terhadapnya. Suasana lega masih dirasakan. Di sisi lain, Rhonda datang dengan surat perintah penggeledahan. Mereka mendapatkan info untuk memeriksa isi gudang kecil di rumah Margo. Info tersebut didapatkan pihak kepolisian dari telepon Amy sebelumnya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Nick pun ditahan polisi. Namun hal itu tidak lama karena Nick dan Margo dianggap membantu Nick telah dibayarkan jaminannya untuk mempersiapkan sidang nanti. Hari ke-21 menghilangnya Amy sekarang ditemani Daisy. Mereka tinggal bersama di rumah danau. Kondisi Amy sudah lebih segar lagi. Amy bersikap seolah-olah dia sudah pasrah sepenuhnya kepada Daisy. Bahkan Amy mengenakan lingerie seksi. Amy menggoda Daisy agar nanti pulang kerja dia bersiap untuk melakukan sesuatu yang intim. Padahal sebetulnya Amy sedang merekayasa sebuah adegan agar berkesan seperti terjadi pemerkosaan terhadap dirinya. Dia mengacak-acak rambut dan kemeja Daisy. Amy berakting di depan monitor CCTV seolah-olah dia baru mengalami kekerasan seksual. Sebagai wanita yang selalu total, dia juga gak lupa menyodokkan ujung botol ke dalam vaginanya agar bisa ditemukan bukti telah terjadi penganiayaan dan kekerasan seksual. Malamnya ketika Daisy datang, Amy langsung menyambutnya dan menyeretnya ke kamar. Rayuan Amy begitu menggelora, Daisy bahkan gak sempat untuk peregangan terlebih dahulu. Amy mengincar sperma Daisy untuk dijadikan bukti kalau memang Daisy memperkosanya. Daisy jadi terpancing untuk menyerang balik dengan full power pada Amy yang kelihatan menggoda. Dia pun sampai jadi lupa diri dan saat itulah ketika Daisy hendak mencapai puncaknya dengan sebuah cutter yang telah dipersiapkan sebelumnya, Amy mencabik leher Daisy dan membiarkan tubuhnya berlumuran darah Daisy. Amy juga membiarkan sperma Daisy menerpa di vaginanya untuk itu dia jadikan sebagai bukti adanya pemerkosaan terhadap dirinya. Pagi esok harinya, halaman depan rumah Nick yang masih dikepung oleh media dihebohkan dengan datangnya sosok yang selama ini telah menjadi perhatian mereka. Amy datang pulang ke rumah dengan kondisi tubuhnya yang berlumuran darah bekas pergulatannya dengan Daisy Colling. Amy dengan lega sebagai seorang korban kekerasan lalu bersimpuh ke pangkuan suaminya ini yang langsung dibawa ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan dokter menunjukkan adanya tanda-tanda bekas pemerkosaan. Namun demikian, Nick tetap nggak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Amy dihadapkan kepada para penyidik untuk memberi testimoni tentang apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Amy bercerita bahwa dia telah diculik oleh Daisy dari rumahnya dan kemudian disekap di rumah Danny.
tersebut. Selama berada di sana dia mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual. Para penyidik begitu terperangah mendengar kesaksian Amy, namun hanya detektif Rhonda yang merasa janggal. Tetapi apa daya, atasan Rhonda begitu terpukau dan iba mendengar kisah Amy sehingga membuat Rhonda tak berkutik. Pasangan Amy dan Nick pun keluar dari rumah sakit dengan diiringi sorotan media. Saat di rumah kediaman mereka, semua orang ikut berbahagia. Tragedi menghilangnya Amazing Amy berakhir dengan happy ending. Namun Nick yang sudah mengerti bahwa istrinya cuma pura-pura meminta Amy untuk berhenti berakting dan menceritakan semuanya. Amy pun meminta Nick untuk lepas pakaian untuk menghindari dari penyadapan. Mereka pun berbincang di dalam shower. Amy mengakui bahwa ia membunuh Daisy, tapi itu ia lakukan karena dalam rangka berjuang agar bisa balik mempertahankan rumah tangganya bersama Nick. Nick jadi ngeri mendengar istrinya sudah membunuh seorang. Selepas permasalahan ini, Nick bilang dia akan menceraikan Amy, namun Amy mengancamnya dan bilang dia tidak akan melepaskan Nick. Amy menyuruhnya untuk berpikir-pikir lagi apa kata orang dan tetangga kalau nantinya dia meninggalkan istrinya yang sudah jadi korban penganiayaan. Malam itu pun mereka tidur di kamar yang terpisah. Nick yang ketakutan mengunci pintu kamarnya ketika dia tidur. Kini dia sedang berada dalam satu atap dengan seorang pembunuh. Keesokan harinya ternyata para awak media masih belum hengkang dari kediaman mereka. Kelanjutan kehidupan Amazing Amy masih terus jadi sorotan. Detektif Rhonda sudah tidak bisa bertindak lebih lanjut atas kasus Amy. Kini sudah ditangani pihak FBI dan dinyatakan selesai. Sampai 7 minggu kemudian mereka masih tetap berada di dalam pantauan media. Seorang reporter senior pun saat itu sedang untuk melakukan wawancara eksklusif terhadap pasangan kondang ini. Saat itulah Amy member ini kabar tentang kehamilannya pada Nick. Nick lagi-lagi dibikin kaget karena selama itu dia tidak pernah berhubungan sedikit pun dengan istrinya itu. Nick pun sadar kalau dirinya kini tengah dalam jebakan Amy dan Nick tidak bisa berkutik lagi. Kepada Ellen, Nick pun mengumumkan soal kehamilan istrinya. Remuk hati Margo mendengar kabar tersebut bahwa saudara kembarnya masih akan tetap tinggal dengan si pembunuh itu. Selamanya Nick tidak akan pernah bisa lepas dari Amy karena dia akan segera memiliki keturunan dan dia tidak mungkin untuk lepas dari tanggung jawab tersebut. Dengan berat hati Margo menyatakan akan tetap mensupport apapun yang akan terjadi nanti. Nick pun harus menjalani takdirnya, hidup satu atap dengan istrinya yang seorang psikopat. Cantik, sukses, pintar, tapi mematikan sekali sosok Amy ini ya. Demikian alur cerita Gone Girl kali ini, bro and sis. Gimana menurut pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.